Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Udityo Suyanto. Saya mahasiswa jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Kampus UIN Sunan Kalijaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis wacana kritis model Norman Fairlock pada pemberitaan di media Tempo, yaitu tentang akademisi singgung Gibran. Semestinya malu jadi cawapres dibantu paman yang mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di sini adalah latar belakang. Jadi analisis wacana kritis adalah mengacu kepada penggunaan bahasa yang menyebabkan kelompok sosial mengajukan ideologinya masing-masing. Nah, jadi konsep ini berasumsi bahwa wacana dapat memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara kelas sosial, kelompok, mayoritas, dan minoritas, dan perbedaan itu dipresentasikan dalam praktik sosial. Nah, selanjutnya analisis wacana kritis juga melihat penggunaan bahasa dalam tuturan dan tulisan sebagai suatu bentuk praktik sosial. Pendeskripsian wacana sebagai praktik sosial mengimplikasikan sebuah hubungan dialektis antara peristiwa wacana khusus dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang melatarinya. Jadi, yang dimaksud hubungan dialektis ini adalah hubungan dua hal, peristiwa kewacanaan dan membentuk situasi, institusi, dan struktur sosial. Baik, selanjutnya di sini ada teori penelitian. Jadi di sini saya akan membahas tentang berita yang dilansir oleh Tempo dengan judul Akademisi Singgung Gibran, semestinya malu jadi cawapres dibantu pamannya yang mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya menggunakan teori Norman Fairlock. Nah, jadi analisis wacana Fairlock ini dilakukan dalam 3 tahap, yaitu analisis teks, praktik diskursif, dan analisis sosial. Selanjutnya, analisis wacana kritis Norman Fairlock. Nah, apa sih yang dimaksud dengan analisis teks itu? Jadi analisis teks fokus pada struktur bahasa, pemilihan kata, dan gaya bahasa dalam teks. Seperti itu. Selanjutnya yang kedua, ada mengidentifikasikan elemen linguistik yang dapat memberikan wawasan tentang konstruksi, makna, dan kekuasaan dalam teks. Selanjutnya ada praktek diskursif. Apa sih praktek diskursif itu? Jadi, praktek diskursif merupakan memeriksa cara di mana teks tersebut digunakan dalam konteks sosial dan bagaimana itu terlibat dalam praktek komunikatif yang lebih luas. Seperti itu. Selanjutnya ada analisis sosial. Apa sih analisis sosial itu? Analisis sosial merupakan menyelidiki dimensi sosial dan budaya yang melibatkan teks, termasuk hubungan kekuasaan, konflik sosial, dan struktur budaya yang lebih luas. Selanjutnya, mengidentifikasikan bagaimana teks dan praktik diskursif terkait dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat. Nah, selanjutnya di sini ada pembahasan. Jadi di sini saya membagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama ada analisis teks berita akademisi, yang kedua ada analisis praktek diskursif, yang ketiga ada analisis praktek sosial. Nah, yang pertama ini ada analisis teks berita akademisi singgung Gibran, semestinya malu jadi cawapres dibantu paman yang mempengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, di sini ada teks yang bertulisan Pakar Hukum Tata Negara Herlambang Wirataman mengatakan adanya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK atas pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman. Sepatutnya Ketua Mahkamah Konstitusi itu mundur atau malu atas pelanggaran berat yang dilakukan, kata Herlambang saat dihubungi Selasa 7 November 2023. Nah, jadi dalam analisis teks pada teks berita yang diterbitkan oleh Tempo pada Selasa 7 November 2023, peneliti memfokuskan pada strategi wacana dan teknik yang dipakai untuk menjelaskan teks berita. Nah, fokus pada struktur bahasa, pemilihan kata, dan gaya bahasa dalam teks dan mengidentifikasikan elemen linguistik dalam memberikan wawasan tentang konstruksi makna dan kekuasaan dalam teks. Nah, jadi di sini peneliti menemukan 2 poin, yaitu pemilihan kata seperti malu
Nah, jadi memiliki makna dalam mencerminkan evaluasi moral terhadap tindakan Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka yang mana telah melakukan permainan hukum di Mahkamah Konstitusi seperti itu. Selanjutnya ada struktur kalimat yang menggambarkan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK dan pernyataan Herlambang Wirataman memberikan landasan untuk memahami pandangan penulis terhadap situasi tersebut. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu analisis praktik diskursif pada berita akademisi Singgung Gibran semestinya malu jadi cawapres dibantu paman yang mengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi analisis diskursif ini pada berita tersebut dapat melibatkan beberapa aspek termasuk pemilihan kata, struktur kalimat, dan konteks praktik diskursif yang muncul. Jadi di sini ada beberapa analisis diskursif mencakup, yaitu yang pertama ada konteks hukum dan etika. Jadi referensi pada pelanggaran etika berat, benturan kepentingan, dan interpretasi pihak luar mengarah pada konstruksi praktik diskursif dalam konteks hukum dan etika dan mencerminkan perhatian terhadap norma-norma dalam lingkungan tersebut. Nah, jadi dalam teks itu mengandung ya konteks hukum dan etika. Selanjutnya ada norma sosial dan politik. Apa sih norma sosial dan politik? Jadi dalam teks berita tersebut mengandung norma sosial dan politik, yaitu pembahasan tentang keterlibatan Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka dalam politik dan hukum, menciptakan gambaran norma sosial dan politik yang mempengaruhi penilaian terhadap situasi tersebut. Dan yang terakhir ada refleksi terhadap sistem hukum. Nah, jadi kritik pada teks berita tersebut tidak selarasnya putusan Mahkamah Konstitusi atau MKMK dengan undang-undang membawa dimensi refleksi terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Nah, hal ini menunjukkan kepada aspek diskursif ya, yang merangsang pemikiran kritis terhadap kebijakan hukum. Nah, jadi analisis diskursif ini memberikan pemahaman mendalam tentang cara bahasa yang digunakan untuk membentuk makna dan menciptakan norma serta nilai-nilai merinci dinamika dan kekuasaan dalam konteks hukum dan politik seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada analisis praktik sosial pada berita yang dilansir oleh Tempo dengan judul Akademisi Singgung Gibran semestinya malu jadi cawapres dibantu paman yang pengaruhi putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi analisis sosial pada teks berita yang dilansir oleh Tempo ini melibatkan pemahaman terhadap aspek-aspek sosial dan budaya yang tercermin dalam wacana. Jadi ada beberapa poin analisis sosial. Yang pertama ini ada kekuasaan dan nepotisme. Yang kedua ada relasi keluarga dalam politik. Yang ketiga ada reaksi publik. Nah, yang pertama ini ada kekuasaan dan nepotisme. Jadi pernyataan Herlambang Wirataman tentang Gibran Rakabuming Raka ini dapat cepat menjadi calon wakil presiden karena hubungan pamannya yaitu Anwar Usman dengan Mahkamah Konstitusi mencerminkan dinamika kekuasaan dan potensi konflik kepentingan. Nah, selanjutnya ada relasi keluarga dalam politik. Nah, jadi penekanan pada hubungan keluarga antar Anwar Usman dan Gibran Rakabuming Raka menyoroti bagaimana faktor sosial dan budaya seperti ikatan keluarga dapat memainkan peran dalam pengambilan keputusan politik. Yang terakhir ada reaksi publik. Nah, jadi reaksi publik ini mendefinisikan atau mengidentifikasi reaksi dan pandangan masyarakat terhadap peristiwa ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang bagaimana dinamika sosial kultural memainkan peran dan penilaian publik terhadap tindakan keputusan para aktor politik. Nah, jadi analisis sosial kultural ini membuka jendela untuk melihat lebih jauh bagaimana unsur-unsur budaya, norma sosial, dan relasi kekuasaan dapat mempengaruhi interpretasi dan penilaian terhadap peristiwa politik dan hukum dalam masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan analisis wacana tersebut dapat diambil beberapa
kesimpulan ya. Dengan memahami dimensi analisis wacana kritis, kita dapat melihat bagaimana bahasa digunakan untuk merefleksikan, membentuk, dan mengkritisi realitas sosial, politik, dan hukum. Nah, jadi analisis ini membuka pemahaman lebih lanjut tentang kompleksitas interaksi antara bahasa, kekuasaan, dan masyarakat. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.